Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami CPNS 2022 angkatan 48 kelompok 2. Di sini saya Umi Saadah. Saya di sini selaku moderator. Saya Nailul Ula. Saya Wahyu Melia. Saya Uswatun Hasana. Saya Artinila Mastiva. Baik, di sini kami akan berdiskusi tentang isu kesiapan masyarakat untuk digitalisasi SPBU Pertamina. Pertama-tama, Pertamina sendiri merupakan perusahaan energi nasional yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk mengembangkan program pemerintah yaitu sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Di sini Pertamina menerapkan digitalisasi SPBU dan aplikasi My Pertamina. Tujuan dilakukan digitalisasi sendiri untuk memudahkan SPBU, Pertamina dapat memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM, dan transaksi pembayaran di SPBU. Juga memudahkan instansi terkait untuk mengakses data yang dibutuhkan. Sarana yang telah disiapkan oleh Pertamina sendiri yaitu berupa aplikasi My Pertamina yang bekerja sama dengan aplikasi Link Aja dan sudah bekerja sama dengan berbagai perbankan. Di sini saya akan menampilkan komentar masyarakat Indonesia tentang pro dan kontra tentang digitalisasi SPBU Pertamina. Saya sih agak kurang signifikan ya, karena kan beberapa orang kan ada yang tidak terlalu mengandalkan aplikasi ataupun seperti yang kurang mengerti lah dengan memakai Android seperti itu, kan ada yang langsung dengan cash atau apapun itu. Sistem kalau baru ini mungkin ya kayaknya sih belum bisa ya, kemungkinan itu belum bisa karena orang belum tentu driver itu memiliki HP yang canggih. Jadi untuk Pertalite sementara ini kalau bisa sih ya jangan dulu lah untuk kecanggihannya ini. Memang canggih boleh, tapi untuk itunya karena driver semuanya belum tentu memiliki ya. Sistemnya sih kalau menurut saya sih emang lebih efisien ya, lebih praktis gitu, lebih bagus kalau mau diterapin, lebih mempermudah. Oke, setelah melihat reaksi masyarakat, di sini saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya. Yang pertama mungkin Mbak Uswatun Hasana, monggo pendapatnya disampaikan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Saya termasuk kelompok yang pro atas adanya digitalisasi SPBU melalui My Pertamina. Yang pertama, kelebihan dari digitalisasi SPBU ini lebih mudah dan praktis bagi konsumen yang menggunakan pembayaran non-tunai. Kemudian konsumen lebih mudah dalam pembelian produk-produk Pertamina. Monitoring penjualan BBM lebih mudah. Untuk BBM bersubsidi utamanya, monitoring stok BBM lebih mudah sehingga kemungkinan kelangkaan begitu kecil. Ya, begitu menurut saya moderator. Terima kasih. Di sini Mbak Uswatun menjabarkan banyak sekali kemudahan yang didapat dengan pengaplikasian aplikasi Pertamina ini. Selanjutnya mungkin Mbak Wahyu Melia, monggo pendapatnya bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya digitalisasi SPBU ini mampu meningkatkan efisiensi. Namun untuk pengimplementasiannya ternyata tidak semudah yang direncanakan. Salah satunya saat diimplementasikan ternyata tidak mampu merekam lengkap nomor polisi kendaraan konsumen pembeli BBM di SPBU. Sebab belum tersedia perangkat video analitik yang bisa merekam nomor kendaraan di semua SPBU Pertamina. Sehingga tidak termonitor siapa pengguna SPBU atau BBM, subsidi dan juga non-subsidi. Kemudian untuk pembiayaan.
Program tersebut pastinya membutuhkan biaya yang cukup banyak di tengah kompleksnya permasalahan ekonomi masyarakat. Nah, hal tersebut justru dapat memperburuk reputasi Pertamina yang lagi terpuruk lantaran 4 kontrak pemberian LNG dari perusahaan luar negeri selama 20 tahun yang berpotensi rugi puluhan triliun. Jadi hal tersebut perlu dipikirkan kembali memang, karena akan lebih baik kita mempersiapkan dan meningkatkan kualitas SDM kita terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Di sini Mbak Melia termasuk kelompok yang kontra dengan proyek tersebut. Kurangnya SDM, kemampuan SDM Indonesia yang belum siap untuk menerima teknologi. Selanjutnya mungkin Mbak Artinila, monggo pendapatnya boleh disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sendiri sangat mendukung adanya digitalisasi program dari Pertamina. Ini dikarenakan yang paling saya garis bawahi adalah transparansi dan juga real-time data. Hal ini sangat dibutuhkan oleh kementerian-kementerian seperti BUMN, ESDM, Keuangan, dan juga BPH Migas. Di mana ketika ada real-time data dan juga transparansi, hal ini akan membuat trust yang sangat kuat antara masyarakat dan juga kementerian termasuk ESDM dan BUMN ya dan Migas. Hal ini juga dapat menghilangkan trust issue dari masyarakat di mana terjadi kecurangan di SPBU dan lain-lain seperti itu. Kalau pendapat dari Saudari Melia mengenai kesulitan yang terjadi pada penggunaan aplikasinya, hal itu mungkin memang akan kita hadapi di awal-awal, tapi saya yakin seiring berjalannya waktu, aplikasi ini akan sempurna dengan sendirinya. Terima kasih. Baik, tanggapan dari Mbak Artinila bahwa emang dibutuhkan kemajuan teknologi ya gitu ya Mbak ya. Mungkin selanjutnya Mbak Nailula, monggo. Ya, terima kasih moderator. Kalau saya kontra ya dengan aplikasi yang diluncurkan Pertamina ini, melihat dari yang konsumen yang membeli Pertalite dan biosolar ini rata-rata konsumennya itu adalah masyarakat dengan golongan menengah ke bawah ya. Jadi untuk penggunaan aplikasi itu membutuhkan smartphone. Sedangkan pendapatan mereka mungkin untuk kebutuhan sehari-hari pun kurang. Apalagi untuk penggunaan aplikasi tersebut butuh saldo, harus ada deposit dulu, seperti itu. Jadi untuk pengaplikasiannya mungkin kesulitan seperti itu. Jadi dari Mbak Ula, minimalnya kalangan kelas bawah memiliki Android sehingga mereka tidak bisa mengaplikasikan bagaimana My Pertamina itu untuk membeli bahan bakar. Memang tantangan sendiri untuk pemerintah dalam mengatasi masalah ini dengan kemajuan dunia, mengandalkan teknologi, tapi dengan SDM Indonesia yang masih belum mampu. Mungkin selanjutnya kita membahas solusi yang bisa diungkapkan sehingga dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah tentang proyek ini. Monggo mungkin Mbak Uswatun bisa disampaikan. Memang sih ini akan ada kelemahannya, tapi saya rasa akan banyak kelebihannya daripada kelemahannya nantinya. Mungkin solusi yang bisa diberikan yakni untuk pertama kita harus menyiapkan masyarakat dulu. Sebelum dilakukannya digitalisasi SPBU melalui My Pertamina, mungkin pemerintah bisa menyiapkan masyarakat menuju ke perkembangan global. Mau tidak mau, ya memang masyarakat kita harus melek digital. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menyiapkan masyarakat kita supaya melek digital. Ya mungkin caranya nanti
sosialisasinya mulai dari bawah, yaitu jadi kita harus melibatkan banyak pihak, mungkin RT, RW, untuk mensosialisasikan sebelum digitalisasi SPBU ini kita gunakan di Indonesia. Oke, siap. Masukan yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi menggerakkan semua perangkat masyarakat untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Solusi selanjutnya mungkin Mbak Melia bisa disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Umi. Kalau untuk ini memang saya setuju dengan pendapat dari Mbak Uswatun karena mau tidak mau masyarakat Indonesia harus mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sehingga memang diperlukan upaya perbaikan bertahap, salah satunya yaitu dengan sosialisasi pada semua kalangan, kemudian nanti harusnya akan didukung juga oleh media digital. Sehingga insya Allah dengan hal tersebut, upaya tersebut yang sudah kita lakukan akan kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Seperti itu. Oke, siap, terima kasih. Usul selanjutnya mungkin Mbak Artinila, monggo. Baik, terima kasih. Kalau dari saya setuju dengan pendapat sebelumnya. Hanya saja mungkin kalau dari saya ini bisa segera dijalankan, lalu memang harus mungkin berjalan beriringan ya, cashless dan juga yang tidak cashless. Jadi bisa dipantau perkembangannya masyarakat siap atau tidaknya, kita kan tidak bisa berandai-andai. Jadi kita bisa punya data yang real juga, masyarakat siap atau tidak dengan adanya digitalisasi SPBU seperti itu. Karena memang saat ini menurut saya semua orang punya handphone gitu, walaupun tidak smartphone. Jadi mungkin nanti ada pendampingan juga dari pemerintah melalui perangkat desa seperti yang disampaikan tadi, atau juga mungkin ini juga jadi pressure untuk pemerintah sehingga muncul subsidi-subsidi yang lain kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih usulannya Mbak Artinila. Selanjutnya Mbak Nailullah, monggo yang terakhir usulannya. Iya, baik, terima kasih. Saya sendiri juga setuju dengan pendapat teman-teman, yaitu dengan mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas, sehingga nanti masyarakat luas itu bisa mudah atau memahami dalam melaksanakan program digitalisasi dari SPBU itu. Dan pendapat saya juga Pertamina harus melakukan atau meninjau ulang program dari digitalisasi itu karena dari yang masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau tidak bisa menggunakan atau mengalami kesulitan dalam melaksanakan program dari Pertamina itu, mungkin dengan menciptakan seperti pojok Pertamina yang berfungsi sebagai untuk menangani masalah atau membantu konsumen yang mengalami kesulitan, yang mungkin tidak punya smartphone atau yang punya smartphone tapi tidak bisa memakai aplikasi itu, mungkin bisa dibuat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya tentang program pemerintah ini. Di sini saya sebagai moderator menyimpulkan pro dan kontra memang selalu ada dalam program pemerintah, tapi di sini pemerintah berusaha memberikan terbaik untuk rakyatnya. Solusi yang bisa kelompok kami sampaikan yaitu dengan adanya pojok Pertamina, sehingga masyarakat kecil yang belum melek dengan teknologi terbantu dengan pojok Pertamina untuk membeli bahan bakar minyak kayak gitu. Harapan dari kelompok kami mengharapkan semoga kebijakan pemerintah akan selalu berpihak pada rakyat kecil. Sekian diskusi kelompok kami hari ini. Semoga diskusi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kelompok kami, terutama untuk pemerintah maupun untuk semua penonton yang menonton diskusi kami. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.